Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 2022. Kali ini kami akan menjelaskan tentang simulasi penerapan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi software basis Next. Izinkan kami kenalkan nama-nama dari pertama dari saya sendiri, Muhammad Ifdari, NIM 220512140414. Selanjutnya ada rekan saya, Eri Silva. Perkenalkan, nama saya Rimana Fiana dengan NIM 2205121417. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 1214019. Perkenalkan, nama saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512144032. Isi dari pembahasan kami yang pertama ada pendahuluan, dilanjut pembahasan, implementasi, dan kesimpulan. Pendahuluan. Pertama, kami akan menjelaskan apa itu software development. Metode software development sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan perangkat atau strategi yang digunakan oleh tim pengembang lunak untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengelola perangkat lunak dengan sistematis. Metode-metode ini membantu tim pengembang mengorganisasi pekerjaan mereka, mengendalikan proyek, dan memastikan bahwa perangkat lunak dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna atas standar batas yang diharapkan. Berikut adalah beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Pertama, ada metode waterfall, metode agile, metode lean software development, metode spiral, dan yang terakhir metode DevOps. Selanjutnya ada prinsip dan framework pada Agile Development. Agile Development sendiri adalah pengembangan perangkat lunak yang memiliki berbagai prinsip dan framework yang digunakan untuk mengelola proyek secara lebih efektif. Prinsip dari Agile yang pertama ada individu dan organisasi, lebih dari proses dan alat. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi, lebih dari dokumentasi yang diuji. Selanjutnya, kolaborasi dengan pelanggan lebih dari teknologi. Selanjutnya, merespon perubahan lebih dari mengikuti rencana. Untuk frameworknya sendiri, Scrum, Kanban, Lean Programming, Lean Software Development, SAFe, dan DSDMF. Selanjutnya, framework Kanban. Kanban adalah kerangka kerja framework pengelolaan aliran kerja workflow yang membantu tim dan organisasi untuk memvisualisasikan, mengendalikan, dan mengoptimalkan pekerjaan mereka. Framework umum yang dipakai untuk Kanban pada perangkat lunak, personal Kanban, Scrumban, portfolio Kanban, service Kanban, dan matematik Kanban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Trello. Trello adalah sebuah platform manajemen proyek berbasis web yang dirancang untuk membantu individu dan tim mengorganisir, mengelola, dan berkolaborasi dalam berbagai proyek dan juga tugas. Kemudian, fitur-fitur yang ada di dalam Trello yaitu ada papan kerja atau boards, daftar tulis, kartu atau cards,
deskripsi kartu, tanggal jatuh tempo, checklist, label dan warna, lampiran, integrasi aplikasi, lalu ada berbagi dan juga kolaborasi. Next, aplikasi Pawsome Paradise. Aplikasi Pawsome Paradise merupakan platform yang menghubungkan seluruh aspek informasi, produk, dan layanan yang berkaitan dengan hewan peliharaan dalam satu tempat yang mudah diakses oleh pengguna. Aplikasi ini diharapkan akan memudahkan pemilik hewan peliharaan dalam melakukan perawatan terhadap hewannya dan mencari produk yang berkualitas tinggi. Next, berikut adalah beberapa fitur yang ada pada aplikasi kami, yaitu yang pertama ada berandam, yang kedua ada daftar dan masuk, yang ketiga ada info pengguna, lalu yang keempat ada layanan yang berisi penitipan, perawatan, dan juga adopsi, lalu yang kelima ada produk, yang keenam ada artikel, dan yang ketujuh ada FAQ. Next, pembahasan. Metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello. Metode Agile Development dengan menggunakan framework Kanban kami gunakan pada website kami menggunakan aplikasi Trello. Karena penggunaan aplikasi Trello memiliki beberapa fitur yang dapat kami gunakan dalam penggunaan framework Kanban. Pada Trello, kami menggunakan 4 list atau daftar untuk memudahkan dalam pengerjaan pengembangan perangkat lunak. 4 list tersedia adalah To Do, All Progress, Testing, dan juga Done. Dan setiap card yang ada pada list memiliki kepentingan dan waktu estimasi pengerjaannya. Next, pada list di bagian To Do berisikan card yang belum dikerjakan atau akan dikerjakan. Pada masing-masing card berisikan batas akhir waktu pengerjaan. Di sini kita dapat lihat di bagian To Do ada desain tampilan artikel dan juga desain tampilan FAQ. Di mana desain tampilan artikel ini kami membuat artikel yang akan dibuat di dalam website kami. Kemudian desain tampilan FAQ, di sini kami akan menyusun pertanyaannya terlebih dahulu, lalu membuat tampilannya. Next. Kemudian pada list To Do juga terdapat desain tampilan penitipan yang akan kami rancang, di mana di sini checklistnya ada tampilan menu penitipan dan juga tampilan form penitipan. Di mana tampilan form penitipan ini sebelum pemilik hewan peliharaan menitipkan peliharaannya, maka mereka harus mengisi pada form yang kami desain. Lalu kemudian ada desain tampilan perawatan. Di sini ada beberapa checklist yang harus kita lakukan, yaitu tampilan menu perawatan. Jadi kami akan mendesain tampilan menu perawatan, yang kemudian yang kedua ada tampilan menu form perawatan, di mana pemilik hewan harus pemilik hewan harus mengisi form terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan atau treatment di Pawsome Paradise. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada in progress. Pada list in progress akan berisikan card-card yang sedang dikerjakan. Yang pertama ada desain tampilan produk. Di dalam desain tampilan produk ini, yang pertama yang akan dilakukan adalah membuat list barang yang dijual, lalu detail barang, dan form pemesanan. Selanjutnya, untuk yang kedua ada desain tampilan layanan. Di sini, desain tampilan layanan adalah merancang tampilan layanan yang mencakup deskripsi layanan, harga layanan, dan pemesanan layanan online. Checklist yang harus dilakukan, yang pertama tampilan layanan sudah selesai, selanjutnya ada detail layanan dan pemesanan menu layanan. Next. Yang ketiga ada desain tampilan info pengguna.
yang dimana merancang tampilan info pengguna ini termasuk profil pengguna dan formulir edit informasi pengguna. Step yang harus dilakukan, yang pertama itu adalah membuat profil yang dimana isinya adalah profil dari info pengguna atau user. Lalu yang kedua ada formulir edit profil yang dimana user bisa mengedit form dari profil yang sudah disimpan. Selanjutnya yang ketiga ada informasi pengguna, yaitu data-data dari pengguna yang sudah disimpan. Bisa next. Selanjutnya untuk testing, pada list testing ini berisikan card-card yang sudah selesai dan selanjutnya akan diadakan pengujian. Yang pertama ada implementasi autentikasi pengguna, login atau daftar. Di sini implementasinya yaitu melaksanakan autentikasi pengguna termasuk pembuatan halaman login dan daftar serta logika autentikasi. Bisa next. Selanjutnya ada desain tampilan beranda, yang dimana di sini merancang tampilan beranda termasuk header, slide gambar, dan tombol selengkapnya. Yang harus dikerjakan adalah membuat header, membuat slide gambar, dan tombol selengkapnya. Semua sudah dikerjakan. Selanjutnya untuk desain tampilan masuk dan daftar, di sini adalah merancang tampilan masuk dan daftar termasuk formulir masuk dan formulir daftar. Langkah-langkah yang harus dikerjakan, yang pertama membuat formulir masuk dan formulir daftar. Progresnya sudah dikerjakan semua. Selanjutnya bisa di next. Yang terakhir yaitu ada list complete. Nah, pada list complete ini akan berisikan card yang sudah selesai sepenuhnya. Di sini ada card yang berisikan identifikasi kebutuhan pemilik pet shop. Di sini kami akan mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk pet shop Awesome Paradise untuk menentukan fitur-fitur yang harus ada dalam website tersebut. Yang harus kami lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemilik pet shop dan menentukan fitur-fitur pada pet shop. Semua sudah kami lakukan mulai dari awal. Selanjutnya ada kelebihan metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello. Yang pertama yaitu pemahaman proyek yang lebih baik, kedua fleksibilitas dalam menentukan prioritas, ketiga pengendalian yang lebih baik, dan keempat peningkatan kualitas. Kekurangan dari metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello yaitu yang pertama, tidak ada batas waktu yang ketat, yang kedua, perencanaan awal yang kurang mendalam, yang ketiga, bergantung pada kedisiplinan tim, yang keempat, estimasi yang mungkin tidak selalu akurat, dan yang terakhir, perubahan prioritas yang cepat. Selanjutnya adalah implementasi website Awesome Paradise pada website Wix. Desain tampilan yang pertama yaitu artikel. Nah, di artikel ini kita akan mengisikan beberapa artikel yang akan berisi informasi seputar dunia hewan peliharaan yang dapat dibaca oleh pengguna sebagai penambah pengetahuan mengenai hewan peliharaan. Namun di sini artikel masih masuk pada list 7 karena belum sepenuhnya selesai. Selanjutnya adalah desain tampilan FAQ,
yaitu menu ini akan berisikan beberapa pertanyaan umum serta jawabannya yang akan memudahkan pengguna dalam mencari jawaban atau tata cara yang ada dalam penggunaan website ini. Di sini juga masih masuk pada list 7 karena belum semua pertanyaan dan jawaban kami masukkan pada website. Yang ketiga pada list 7 yaitu desain tampilan penitipan. Di sini kami akan menampilkan jadwal penitipan hewan serta paket apa saja yang ada pada penitipan pet shop kami. Di sini bisa memilih jadwal hari maupun melihat deskripsi dari paket tersebut. Selanjutnya yaitu desain tampilan perawatan. Di sini kami menawarkan beberapa perawatan hewan yang bisa dilakukan beserta dengan deskripsi dan jadwalnya. Namun di sini masih masuk pada list 7 karena ada beberapa tampilan yang belum diselesaikan. Di sini adalah tampilan dari adopsi, submenu adopsi, yaitu pengguna dapat menemukan hewan-hewan yang bisa diadopsi melalui website kami. Di sini kami juga memberikan penjelasan mengenai hewan yang kami tawarkan untuk diadopsi. Selanjutnya yaitu desain tampilan produk. Pada menu produk ini terdapat beberapa produk makanan, mainan, dan juga peralatan hewan lainnya yang kami tawarkan. Di sini pengguna dapat melihat rincian produk seperti harga, serta stok yang tersedia yang nantinya bisa dipesan dan diambil, serta dibayar langsung pada pet shop kami. Selanjutnya yaitu desain tampilan layanan. Nah, pada menu layanan ini terdapat beberapa rincian mengenai layanan yang kami tawarkan, yaitu ada layanan perawatan, penitipan, dan adopsi. Jadi pengguna dapat melakukan pemesanan pada 3 layanan ini secara online yang tersedia pada pet shop kami. Kemudian desain tampilan info pengguna. Pada fitur ini berisikan informasi pengguna yang berguna untuk mengedit ataupun melihat informasi mengenai akun pengguna yang telah kita buat. Selanjutnya adalah implementasi autentikasi pengguna, login atau daftar. Di sini kami merancang antarmuka pengguna yang ramah untuk pengguna yang dapat memfasilitasi proses pendaftaran dan masuk dengan mudah. Pengguna diminta untuk mengisi informasi penting seperti nama, alamat email, nomor HP, dan alamat rumah dengan ketatnya validasi data. Kami juga menerapkan teknik keamanan seperti penyandian kata sandi dengan hashing untuk melindungi data pengguna dengan baik. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna dapat dengan cepat masuk menggunakan alamat email yang sudah terdaftar sebelumnya, dengan lapisan keamanan tambahan melalui verifikasi email. Ini memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi pengguna website kami, dan memastikan akses yang lancar serta melindungi data pribadi mereka. Kemudian ada desain tampilan beranda. Di sini merupakan tampilan awal dari website Peusen Paradise yang bisa diakses oleh pengguna. Di sini juga pengguna dapat melihat layanan yang ada pada website kami. Kemudian desain tampilan daftar dan masuk. Nah, pada fitur ini berisi tawaran untuk masuk atau daftar sebagai pengguna pada website kami. Di sini pengguna harus memiliki akun yang terdaftar terhadap website kami untuk mengakses beberapa fitur yang telah ditawarkan sebelumnya. Kemudian identifikasi kebutuhan pemilik pet shop. Nah, pada website pet shop
Paradise ini memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan efisien. Ini termasuk tampilan beranda yang menarik, sistem pendaftaran pengguna, kemudahan akses dan pengeditan info pengguna, informasi lengkap tentang layanan dan produk, konten artikel pengetahuan, FAQ, dan submenu layanan, serta kemudahan pembayaran, keamanan data, notifikasi, kemudahan navigasi, dan akses ke laporan dan analisis. Nah, dengan memenuhi kebutuhan ini, aplikasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi pemilik pet shop, termasuk website kami, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Jadi next, dapat disimpulkan dari kami adalah penerapan agile development dengan framework dan Trello adalah pendekatan cerdas dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan dalam pengembangan aplikasi Cloud Paradise. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan bagi tim dengan kemampuan beradaptasi cepat terhadap perubahan. Dalam bisnis pet shop yang dinamis, metode kan membantu dalam mengegas dan efisien, memudahkan pemantauan proyek, dan memprioritaskan pekerjaan. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan pemilik pet shop termasuk keamanan data, kemudahan pembayaran, dan notifikasi menjadi landasan penting dalam merancang aplikasi yang memenuhi harapan pengguna. Dengan pendekatan ini, tim dapat mengatasi tantangan dan membangun aplikasi yang sukses dalam industri yang terus berubah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.